dari Yap, yaitu Rai Regug yang kemudian menjadi dukuh atau brahmana di Peguyangan. Dalam kesempatan sekarang ini kita akan meminta Prof. Adrian memaparkan pengalaman-pengalaman beliau dari tahun 30-an, tahun 70-an ketika beliau melakukan penelitian awal tentang seni rupa Bali dan memberikan porsi dalam penelitian beliau itu pada pencatatan atau pengkajian yang cukup mendalam tentang Deblog, karya-karyanya yang terkait dengan mengangkat tema-tema di seputaran Itihasa, Mahabharata, dan Ramayana. Sebelum kita memberikan waktu pada Prof. Adrian, kami pikir sudah masuk Prof. Adrian. Kami akan membacakan biografi singkat beliau. Prof. Adrian adalah seorang penulis, sejarawan, dan profesor studi Asia Tenggara di University of Sydney sejak 1970-an, mohon maaf. Penelitian tentang Bali telah hadir di dalam beberapa buku, termasuk yang sangat fenomenal kala itu, terbit tahun 89 adalah Bali A Paradise Created, yang mengulas aspek Bali secara sangat kritis dalam perspektif sejarah. Dan kemudian dalam konsennya dalam seni rupa, khususnya seni rupa Bali, beliau kemudian membukukan beberapa tulisan-tulisan yang sebelumnya terkait di dalam tulisan-tulisan seminar beliau atau tulisan jurnal di dalam buku Balinese Art, Painting and Drawing of Bali tahun 1800 sampai 2010 yang terbit pada 2012. Selain itu banyak pustaka-pustaka yang telah terbit yang kemudian juga sudah disadur dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam proyek Riset Deblog ini kami mengundang Prof. Adrian untuk mereview atau merangkum kembali pembahasan beliau tentang Deblog dan khususnya dalam kaitannya perubahan sosial yang terjadi di Bali atau di Denpasar tahun 1950-an. Dan kemudian itu yang akan kita muat di dalam buku yang akan kami terbitkan segera bersamaan dengan tulisan yang lain. Mungkin sebelumnya kita menyapa dulu Prof. Adrian, apakah sudah bisa masuk? Halo Prof. Adrian. Apakah sudah masuk? Oh iya. Kawan-kawan peserta yang sudah hadir, sekarang sudah mulai lagi ada penambahan. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Banyak sekali peserta-peserta yang telah mendaftar sebelumnya dan kami sangat apresiasi sekarang sudah banyak yang hadir. Kami pantau dari kalangan akademisi, baik sejarawan, guru
guru-guru seni, para mahasiswa, para dosen, dan juga praktisi ataupun pelaku seni rupa, dan asalnya ini sangat beragam. Mulai dari Bali secara umum memang sangat banyak tentunya, kemudian di daerah lain dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung. Salam budaya. Tentunya tetap semangat dan sehat dalam kondisi pandemi. Kita tetap bisa bertemu secara virtual, mendiskusikan dan mendengarkan pengetahuan-pengetahuan dari media sosial ini. Baik, apakah Prof. Adrian sudah bisa masuk, Prof. Adrian? Ya. Jadi, apakah saya kedengaran? Iya, Prof, kedengaran dengan baik. Ya. Jadi tadi nggak bisa bicara oleh karena di mute di sana. Oh iya, Prof. Terima kasih, Prof. Bisa juga, ya. Bisa juga buat sharing, agak bisa membuka PowerPoint nanti. Jadi co-host ya. Baik, sementara Oke. Ya, bagus ya. Ya, Prof, kami perlu menyampaikan bahwa teman-teman kita yang hadir, para pencinta dan para pegiat seni dan budayawan, ini dari berbagai daerah tentunya, Bali dan Jawa menjadi sebagian umum, tapi di luar itu juga ada dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga banyak yang hadir pada kesempatan hari ini. Menunggu presentasi dan sharing Prof. Adrian tentang pengalaman tahun 70-an ya, ketika melakukan penelitian terhadap seni rupa Bali, dan di dalamnya juga ada penelitian khusus tentang deblog dan mencatat berbagai hal. Menurut kami sangat penting kemudian catatan itu yang menjadi sumber untuk kita melihat posisi seni rupa Bali dan khususnya di Denpasar sebagai medan awal perkembangan seni rupa Bali. Baik, Prof. Adrian, waktu kami persilahkan, silahkan di sharing screen. Oke. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Ya, Prof. Bagus. Ya. Dan sebenarnya saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini sharing sama kawan-kawan dari Bali. Khususnya saya lihat sudah ada chat dari kawan-kawan di Sanur dan teman-teman lain yang mungkin yang sudah lama kenal, ada juga yang kiranya baru kenal. Tetapi mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sedikit dari pengalaman saya waktu mengadakan penelitian. Mungkin saya bisa menjelaskan latar belakang sedikit tentang maksud penelitian saya. Lalu saya juga ingin membicarakan latar belakang kesenian di Denpasar khususnya, untuk memberi konteks kepada karya I Gusti Mari Deblog. Dan sesudah itu saya juga mau membicarakan sedikit tentang bagaimana pembentukan gaya seni Gusti Mari Deblog, dan bagaimana kita bisa menetapkan ada salah satu gaya atau cenderungan yang khusus untuk Denpasar. Jadi pertama, kalau di PowerPoint ini ada foto
kenangan waktu pertama kali saya bertemu dengan Gusti Made de Blog. Jadi saya berada di Bali akhir tahun 1978 dan awal tahun 1979. Jadi sebelum Pak Wayan Pak Wayan lahir ya. Dan waktu ini saya mahasiswa mengadakan penelitian tentang Kertagosa dan kesenian di Kelungkung. Akan tetapi sebelum saya berangkat dan pindah ke Kamasan, saya menginap di Denpasar dan saya sudah melihat dari ilustrasi buku ada suatu seniman yang hebat luar biasa, yaitu Gusti Made de Blog. Tahu-tahu ada saya melihat di dekat penginapan saya ada tanda di luar rumah, yaitu plakat dari Gusti Made de Blog sendiri di rumahnya di Jalan Veteran. Jadi ujung Jalan Veteran waktu menjadi Jalan Patimura di Banjar Tain Siat. Jadi bukan Tain Siap, tetapi Tain Siat di Denpasar. Dan saya tertarik, jadi saya mampir di sana. Pada waktu itu tembok rumahnya tidak begitu besar, jadi bisa lihat di dalam. Dan saya matur nuwun secara Jawa atau ya matur sisip bisa masuk ke sana dan tahu-tahu langsung bertemu sama Gusti Made. Dan memang boleh dikatakan dia salah satu orang yang cukup polos pokoknya. Jadi seperti di dalam foto saya ini, dia seperti orang Bali zaman dulu, masih ya tidak pakai kemeja dan kalau bahasa Indonesianya seperti bahasa zaman dulu, bahasa Melayu. Misalnya kalau dia menyebut pergi, ucapannya pigi, saya pigi. Jadi menarik sekali dan memang sepertinya kalau bicara sama Gusti Made seperti satu jendela kepada zaman dulu, khususnya bagaimana pengalaman orang seniman zaman dulu. Jadi sebenarnya ya dia senang sekali menceritakan tentang isi seninya, khususnya menceritakan tentang cerita Ramayana atau cerita Bima yang amat disenangi, dan dia juga tertarik pada kesenian yang ada di sekitarnya. Misalnya sering membicarakan wayang atau bentuk-bentuk kesenian yang lain. Jadi menarik sekali kalau bertemu dengan dia amat terbuka dan senang memperlihatkan lukisannya kepada salah satu orang muda, orang asing yang muda, dan menarik juga ya. Tapi nggak bisa jadi Gusti Made memang salah satu pelukis yang terkenal, akan tetapi sebenarnya boleh dikatakan bahwa dia tidak punya sifat komersial terhadap seni. Mungkin ada teman yang pernah dengar cerita tentang Ida Bagus Made di Ubud. Kalau di Pelihatan, jadi Ida Bagus Made misalnya juga sifatnya sama. Jadi kalau orang datang ke rumahnya, dia ingin tahu bagaimana sifatnya orang itu dan apakah orang ini betul-betul cinta pada seni
dan ingin membicarakan seni. Jadi kalau misalnya ada orang kolektor yang datang khusus untuk buat koleksi atau dengan pandangan jual beli, pasti Gusti Made de Blog menolak dan dia tidak senang kalau ada ada hubungan uang langsung. Jadi dia lebih senang memperkenalkan orang dan kadang-kadang kalau senang sama orangnya dia kasih lukisan bukan menjualnya. Sepertinya ya orang yang punya bakat seni yang cukup murni. Lalu saya memang tertarik oleh karena waktu mengadakan penelitian, maksud saya untuk meneliti khususnya tentang cerita-cerita wayang dan cerita tentang Bima berhubungan dengan lukisan Bima Swaga yang ada di Kertogosa di Klungkung. Lalu saya tahu bahwa dari buku ilustrasi bahwa Gusti Made de Blog juga tertarik pada cerita Bima dan berhubungan dengan itu juga cerita-cerita yang sifatnya agak aneh atau ya bagi kita yang punya dasar-dasar spiritual tetapi bukan dengan dari segi semadi atau bersemadi saja, tetapi juga dari sepertinya ada perkelahian spiritual atau ada dasar-dasar cerita yang kadang-kadang aneh atau bahasa Bali aing. Jadi cerita yang sangat mengejutkan, yang mengharukan. Dan dari sana kami bisa lihat bahwa memang ada unsur-unsur tentang bagaimana mencari filsafat atau mencari informasi lain dari kesenian. Maaf ya, ada orang yang kasih sebentar saya tutupkan dan buka lagi. Stop share. Oke. Share screen lagi. Oke, sedikit latar belakang dulu sebelum saya menceritakan tentang isi kesenian Gusti Made. Jadi mungkin di dalam sejarah seni rupa Bali yang paling terkenal sekarang Ubud ya, sepertinya sebagai pusat kesenian. Tetapi sebenarnya kejayaan Ubud atau kemewahan Ubud sebagai pusat seni adalah salah satu yang baru yang hanya muncul kalau di Bali sendiri ada seniman yang berkumpul di Ubud tahun 30-an, tetapi sebenarnya dari tahun 30-an abad yang lalu hanya what's happened here? Okay. Pada tahun 30-an abad yang lalu, sebenarnya pelukis di Ubud tidak begitu banyak. Dan kita tahu dari sumber-sumber sejarah bahwa sebenarnya pusat seni lukis atau seni rupa di Bali sebenarnya di tempat-tempat lain. Jadi dari zaman dulu Klungkung yang mungkin yang paling terkenal yang dari bentuk lukisan wayang yang sekarang disebut lukisan klasik, tetapi ini memang dasar dari seni tradisional yang ada di Bali. Tetapi juga abad yang lalu tahun 30-an muncul seni di beberapa pusat. Ada pusat-pusat yang muncul sepertinya Desa Batuan. Kalau di Desa Batuan
tahun 30-an ada puluhan pelukis di sana. Kira-kira 60 orang yang muncul sebagai seniman, termasuk yang paling terkenal Ida Bagus Togog atau Nyoman Ngendon. Dan juga pada masa yang sama ada kesenian di Sanur dan muncul yang disebut gaya Sanur. Lalu saya menggali dan bisa diketahui bahwa Badung zaman dulu memang punya gaya dan punya pusat-pusat sendiri, khususnya pusat lukisan sendiri. Jadi ini salah satu contoh dari pertengahan abad ke-19, salah satu potret yang dibuat, potret jadi tokoh yang dipotretkan adalah Mads Lange, salah satu orang yang jadi subandar untuk Raja Badung, Raja Denpasar. Dan menarik sekali bahwa orang Bali dapat komisi mungkin dari Mads Lange sendiri untuk membuat salah satu potret gaya Bali. Tetapi ini memang membuktikan bahwa di Denpasar, di Badung sudah ada seniman. Dan hal ini juga bisa diketahui dari contoh-contoh yang lain. Misalnya pada akhir abad ke-19 ada orang filolog, orang Eurasia yang namanya Van der Tuuk. Van der Tuuk tinggal di Singaraja, tetapi juga kemana-mana untuk belajar bahasa Bali dan bahasa Kawi. Dan waktu mengadakan penelitiannya, dia juga mengkomisikan beberapa, kira-kira puluhan lukisan dari seniman di mana-mana di Bali. Termasuk kira-kira 12 dari salah satu seniman dari Badung, khususnya kiranya dari Renon, menurut penelitian Heidi Hinsler, yaitu salah satu orang Brahmana namanya Ida Telaga. Dan Ida Telaga dari contoh-contoh yang di dalam koleksi Van der Tuuk, Ida Telaga adalah salah satu seniman, salah satu pelukis yang sudah terkemuka dan sudah luar biasa gayanya, luar biasa gaya wayangnya. Dan gaya wayangnya juga berbeda dari gaya Kamasan Klungkung, gaya klasik Kamasan. Jadi ini ada bukti bahwa di Badung sudah ada kesenian, sudah ada unsur kesenian. Lalu kalau Sanur, ini memang Sanur berkembang pada abad yang lalu, khususnya tahun 20-an, tapi kira-kira awal tahun 30-an, ada beberapa orang, termasuk beberapa orang Ida Bagus. Jadi mungkin ada hubungan keluarga dengan Ida Telaga. Ini belum digali secara sejarah, tetapi kita tahu bahwa di desa Sanur cukup kaya dengan seni, sampai ada orang yang mengadakan eksperimentasi menggunakan bentuk-bentuk tradisional Bali, tetapi dalam gaya-gaya yang lebih modern. Dan salah satu contoh yang luar biasa, kesenian Ida Bagus Nyoman Rai. Jadi Ida Bagus Nyoman Rai sama kawan-kawannya kira-kira ada puluhan kawannya yang ikut melukis, yang buat lukisan yang hitam putih kebanyakannya pada tahun 30-an. Dan pada waktu itu ada orang seperti Gusti Rundu dari Sanur dan beberapa seniman yang lain yang sangat aktif. Dan orang-orang ini memang
berinteraksi dengan orang Barat, khususnya seniman Barat yang tinggal di Sanur seperti Theo Maya dan kawan-kawannya, dan ini ada lukisan interaksi yang cukup lucu, yaitu bagaimana proses penelitian orang asing terhadap orang Bali. Tetapi juga yang menarik di dalam proses interaksi ini adalah hal bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh seni dari orang Barat terhadap orang Bali. Walaupun sering dibicarakan bahwa ada inisiasi seni modern di Bali oleh orang Barat, jadi sebenarnya tidak betul. Jadi oleh karena kita tahu dari latar belakangnya orang Bali, bahwa orang Bali sudah punya seni sendiri sebelum datangnya orang Barat, apalagi kadang-kadang kesenian orang Bali lebih hebat daripada seniman-seniman Barat yang datang ke Bali. Jadi salah satu hal yang cukup menarik bahwa ada dinamisme kesenian Bali sebelum datangnya orang Barat, atau sebelum orang Bali dapat diekspos kepada kesenian Barat. Jadi ini salah satu kenyataan yang cukup menarik, dan dari segi ini kami harus juga merevisi atau ya menuliskan lagi sejarah seni rupa Bali. Lalu dalam konteks sosial atau dalam konteks budaya sosial, ada sebenarnya salah satu institusi, salah satu lembaga yang penting untuk perkembangan kesenian yang di Denpasar, yaitu Museum Bali, atau waktu didirikan tahun 1927 disebut Bali Museum, yaitu salah satu usaha untuk orang Belanda untuk menahan kesenian Bali. Dan memang Museum Bali banyak membuat koleksi lukisan-lukisan kuno, tetapi juga membuat koleksi lukisan-lukisan yang baru, lukisan yang gaya now atau yang kontemporer pada waktu didirikan. Dan menarik sekali. Sebenarnya Gusti De Blok menceritakan bahwa waktu masih muda, dia senang sekali main sepak bola. Dan pokoknya sering main sepak bola di alun-alun Denpasar zaman dulu, yaitu situs Puri Denpasar yang dirobohkan pada waktu Puputan. Dan lapangan ini bersampingan dengan Museum Bali. Jadi waktu beristirahat dari sepak bola, dia juga tertarik pada kegiatan Museum Bali dan mau lihat-lihat di sana. Jadi di sana dia bisa melihat seniman-seniman lain, dan kadang-kadang bertemu dengan seniman lain, yaitu seniman dari Batuan atau seniman dari Sanur yang datang ke sana. Dan juga ada orang Barat, khususnya Rudolf Bonnet dan Walter Spies, yang cukup aktif di Museum Bali. Jadi Gusti De Blok dapat menghubungkan mereka dan membicarakan seni, khususnya mereka tertarik pada mutu seni dan bagaimana eksperimentasi yang baru yang muncul di antara orang-orang Bali bisa ditahan dan bisa diperkembangkan lagi. Jadi dari sana saya rasa Gusti De Blok bisa belajar bagaimana ada satu konsentrasi kepada
seni lukis sebagai salah satu seni murni yang sangat dihargai. Dan dari sana dia juga ikut eksperimentasi. Akan tetapi kami juga tahu, kita juga tahu dari dia sendiri dan juga penelitian Pak Nyoman Wijaya bahwa Gusti de Blog juga menjadi tukang gambar pada waktu itu. Jadi dia belajar sama salah satu seniman yang berasal dari Taiwan, orang Tionghoa yang aktif sebagai fotografer dan pelukis di Bali, yaitu Yap Sin Tin atau Yap Seng Teng. Dan dari Yap Sin Tin, Gusti de Blog belajar gaya-gaya, khususnya bagaimana gaya melukis dengan tinta yang menjadi keahlian atau kekhususan untuk seniman Tionghoa. Dan dia belajar waktu memperbaiki atau melengkapkan foto-foto, oleh karena pada waktu itu untuk membuat foto kadang-kadang ada yang kabur atau ada coretan pada glisinya, jadi harus diperbaiki. Dan dari perbaikan foto-foto juga Gusti de Blog belajar bagaimana bentuk-bentuk realisme. Lalu dari sana Gusti de Blog sepertinya belajar bagaimana interaksi bentuk-bentuk foto dengan bentuk-bentuk lukisan. Jadi ada dua pengaruh. Kalau dari segi foto sudah ada pengaruh Yap Sin Tin, tetapi dari segi lukisan ada pengaruh interaksi dengan seniman-seniman lain di Denpasar dan seniman-seniman yang mempertunjukkan karyanya di Museum Bali. Jadi kalau kita melihat ada memang kekhususan atau ada yang luar biasa dalam Gusti Made de Blog bahwa dia bisa membentukkan gaya yang tersendiri, yang cukup jauh dari gaya batuan atau gaya Sanur. Kadang-kadang ada unsur yang sama, misalnya unsur cerita atau topik-topik yang diambil, tetapi memang khususnya gaya realistis atau mungkin disebut surrealistis, yaitu satu gaya realistis yang lebih tinggi daripada kenyataan kehidupan. Sepertinya mencari gaya yang bisa membuka hubungan dengan yang wajar dan yang tidak wajar, yang skala dengan yang niskala. Lalu ini salah satu contoh dari topik Gusti Made de Blog yang mungkin topik sejarah, tetapi amat jarang Gusti de Blog melukiskan topik-topik sejarah. Topik ini Perang Kusumba waktu pasukan Belanda dikalahkan oleh Ratu Klungkung dan ada jenderal Belanda yang dibunuh oleh pasukan Klungkung. Salah satu kejadian yang cukup hebat di dalam sejarah Bali. Tetapi menarik juga waktu mengambil topik, sepertinya topik khusus di dalam lukisannya bukan saja perang antara Belanda dan Bali, tetapi juga Puri yang menjadi pusat perkelahian. Dan di dalam purinya juga susah membedakan apa yang manusia, apa yang skala, dan bagaimana bentuk-bentuk niskala. Sepertinya ada dua orang yang bersemadi di atas
gapura tersebut, gapura puri ini. Jadi salah satu yang aneh. Dan kalau dibandingkan dengan topik-topik lain, memang kita bisa lihat bahwa ada beberapa topik, ada beberapa tema yang sering muncul di lukisan Gusti Made de Blog. Salah satunya adalah perkelahian atau awal atau akhir kejadian yang luar biasa, mungkin malapetaka atau mungkin perang atau beberapa hal-hal yang lain. Tetapi juga sepertinya ada interaksi, ada peranan sebagai perantara dari tokoh-tokoh yang luar biasa dan tokoh-tokoh yang campuran dengan bentuk binatang dan bentuk manusia. Jadi di dalam karya ini adalah Sang Hyang Rama dari Ramayana berinteraksi dengan Dewa Baruna untuk membuka jembatan untuk masuk Pulau Langka waktu mencari Sita. Dan menarik bahwa Baruna salah satu dewa yang punya bentuk yang antropomorfis, tetapi juga yang punya unsur-unsur binatang. Dan binatang, manusia, dan campurannya sering muncul di lukisan Gusti Made de Blog. Jadi memang Gusti de Blog senang dengan tema-tema beberapa episode dari Ramayana, termasuk waktu membangun jembatan ke Langka seperti ini, tetapi juga perkelahian antara Bali dan Sugriwa, Subali dan Sugriwa seperti ini. Dan ini Gusti de Blog sendiri dengan lukisan yang tadi, tetapi juga waktu Sita dicuri oleh Rawana, ada juga interaksi Rama dengan Jatayu, yaitu dengan binatang. Waktu kesedihan Rama diucapkan, khususnya waktu Jatayu sedang meninggal. Walaupun ada beberapa contoh seperti ini yang punya komposisi yang menarik, ada juga ini mungkin lukisan dari orang-orang seperti Rama cukup luar biasa di dalam karyanya Gusti de Blog. Yang lebih muncul adalah tokoh-tokoh yang kadang-kadang mengerikan, khususnya raksasa atau orang yang punya kesaktian pokoknya. Ini salah satu contoh dari karya Gusti de Blog yang dari koleksi Museum Bali. Saya pikir karya ini mungkin salah satu di antara karya pertama dari Gusti de Blog. Oleh karena pada waktu ini bentuknya dan keahliannya tentang misalnya membuat bulu-bulu atau melukiskan secara mendetail yang lebih realistis, pada contoh ini tidak ada. Jadi ini mungkin kalau tidak ada informasi bahwa ini karya Gusti de Blog, bisa dipikirkan mungkin dari seniman batuan atau orang-orang lain. Jadi salah satu contoh dari evolusi karya Gusti de Blog, tetapi topiknya dan temanya sesuai dengan topik-topik dari lukisan yang lain. Jadi yang lebih yang lebih pasti sudah
sudah menjadi ekspresi dari gaya yang lebih lengkap atau lebih dikembangkan adalah contoh ini, karya Hanuman di Lanka. Atau mungkin ada interpretasi dari topik lain, tetapi yang penting lukisan dari Hanuman. Jadi meneruskan cerita Ramayana. Mungkin waktu Hanuman ikut membuat jembatan ke Lanka. Ini masih belum pasti. Dan menarik, kami belum ada informasi yang lengkap, tetapi saya kira lukisan ini pasti diketahui dari tahun 30-an dan mungkin lebih awal daripada contoh-contoh yang lain yang kami dapat. Oleh karena latar belakangnya juga berbeda daripada lukisannya gaya seterusnya, tetapi juga ada unsur-unsur yang bagus. Misalnya ada kalau lihat bulunya Hanuman memang sangat mendetail, sangat realistis, luar biasa. Tetapi juga hebat sekali oleh karena dengan mengambil detail-detail seperti ini bisa membuat salah satu kesan yang juga berat atau juga cukup ya mengejutkan orang yang melihat ya. Dan yang menarik juga bahwa topik Hanuman juga sering diambil dari kira-kira dari tahun 30-an sampai tahun 70-an atau sampai ya masa tuanya. Jadi contoh yang lain adalah karya ini dan dia membuat beberapa karya yang memperlihatkan Hanuman sedang berperang dengan raksasa seperti di bawah ini, tetapi juga dengan naga atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Kiranya ya naga ini adalah naga Pasha dari cerita Ramayana. Terus contoh yang lain dari Rudi Budaya dan Pesar adalah lukisan skala besar. Dan kami juga tahu bahwa tahun 40-an pada masa penjajahan Jepang, jadi Gusti de Blok dapat juara waktu ikut ada kompetisi melukis dan ada juara Hanuman di Lanka. Jadi kita belum tahu dengan pasti mana yang mana. Oleh karena topik ini sering diulangi, jadi apakah karya ini yang dapat juara atau hanya karya yang topiknya sama yang dapat juara. Ini kesusahan buat dokumentasi oleh karena Gusti de Blok tidak kasih angka tahun pada lukisannya. Terus misalnya satu contoh yang jelas juga bahwa dia senang melukis cerita Semaradhana di mana ada Sang Hyang Siwa di Gunung Kailasa dan ada penjaganya yang dalam bentuk raksasa. Jadi ada dua contoh dari topik yang sama. Dan dari dokumentasi surat kabar, kita sudah tahu bahwa tahun 1949 ada salah satu lukisan dengan tema sejarah Shiva yang dipamerkan di Delhi, di Sumatera pada tahun ini. Tetapi apakah lukisan yang dipamerkan lukisan ini atau lukisan itu dengan tema yang sama belum bisa dipastikan, atau kemungkinan ada
lukisan ketiga dengan tema yang sama. Jadi salah satu masalah, tetapi juga membuktikan bahwa kehebatan yang dari tema-tema juga diteruskan ke dalam karirnya. Oke. Contoh yang lain dari tema-tema yang sering muncul, Cholanarang atau cerita tentang Rangda. Ada dua contoh ini. Di sini ada contoh lain. Dan salah satu contoh yang kiranya tahun 30-an atau 40-an. Terus ya ada cerita tentang buta dan raksasa di Pura Dalam. Jadi topiknya ada tokoh-tokoh seperti Hanuman, ada juga tokoh seperti Rama, ada juga topik-topik sepertinya ada topik-topik seperti hutan atau alas, dan juga tempat-tempat di luar, tempat-tempat yang di luar tempat tinggal orang. Atau lalu mungkin ada orang yang mikrofonnya terbuka ya, ada gemannya. Coba lihat. Oke. Lalu yang menarik ceritanya tentang kehidupan di alas dan bagaimana alas atau hutan merupakan salah satu tempat untuk bertemu dengan yang aneh, yang berhubungan dengan hal spiritual dan juga berhubungan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang campuran antara manusia, dewa, dan raksasa atau binatang. Tunggu sebentar. Oke, belum jelas mengapa ada gemanya. Oke, lalu kami lihat beberapa contoh yang lain tentang perkelahian, tentang raksasa, dan tentang orang-orang yang sakti yang bertemu dengan atau berkelahi dengan raksasa atau berkelahi dengan binatang di dalam hutan. Dan kadang-kadang juga di bawah laut topiknya. Jadi dari peninjauan saya atau dari analisis saya, yang menarik adalah sepertinya bagaimana ruang hutan dijadikan salah satu ruangan atau salah satu tempat khusus di mana manusia bisa bertemu dengan yang non-manusia. Jadi di mana skala bisa bertemu dengan niskala. Dan khususnya dalam pertemuan ini ada tokoh-tokoh yang luar biasa, khususnya Bima atau Hanuman, yang bisa menjadi perantara di dalam prosesnya. Jadi saya kira ini salah satu alasan bahwa Gusti de Blog senang dengan melukis Bima dan Hanuman, tetapi juga senang melukis pedanda atau pokoknya orang sakti, orang yang bisa membantu dan memberi menjaga manusia terhadap yang luar biasa. Jadi ini salah satu unsur-unsur yang menarik sekali, bahwa Gusti de Blog mencari pengertian spiritual dengan melukiskan di luar dia sendiri, tetapi kita bisa masuk ke dalam pikirannya, dan pikirannya cukup
mendalam, sangat mendalam pada waktu ini. Oke, jadi saya juga ingin menyebut bahwa selain daripada Gusti De Blog, sebenarnya ada beberapa orang yang ikut gayanya atau mungkin punya hubungannya, tetapi hanya 1-2 orang. Salah satu adalah anaknya Gusti Bunika yang juga ambil tema-tema yang sama dan belajar dari ayahnya. Tetapi kita sudah tahu dari dokumentasi lain bahwa ada salah satu pelukis luar biasa, Madeirai Regug, yang juga ikut belajar sama Yap Sintin dan belajar gaya-gaya realistis atau super realistis, hyper realistis, dari memperbaiki atau memperbesar foto dan juga ambil tema-tema yang sama dengan tema lukisannya Gusti Made de Blog. Ada juga salah satu nama yang muncul dari koleksi Belanda, Ide Bagus Kondra. Tetapi sampai sekarang kami tidak dapat informasi apa saja tentang siapa Ide Bagus Kondra ini. Tetapi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa memang Ide Bagus Kondra juga ikut gaya yang sama. Dan ada salah satu contoh dari koleksi Museum Bali yang mirip dengan gaya Gusti De Blog. Jadi pasti Ide Bagus Kondra juga sama-sama belajar dengan Yap Sintin dan sama-sama sharing atau sama-sama ikut style Gusti De Blog. Ini contoh-contoh dari karya Ide Bagus Kondra lain. Jadi kadang-kadang Ide Bagus Kondra, Rai Regug, Gusti De Blog ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan. Dan bagi saya karya Gusti De Blog yang paling hidup, yang paling luar biasa dibandingkan dengan karya teman-temannya. Tetapi hal ini membuktikan bahwa memang Denpasar menjadi salah satu pusat kesenian yang menarik dan di sana ada interaksi dengan lembaga seni seperti Museum Bali dan juga kita harus ingat bahwa sebenarnya di dekat rumah Gusti De Blog, di dekat Banjar Tan Siat ada juga pusat kesenian musik dan tarian, yaitu gamelan Banjar Belaluan, dan ada juga banjar-banjar yang dekat yang juga punya ahli kesenian. Jadi dengan menggali dengan meneliti kesenian Gusti Made de Blog, kami juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini salah satu contoh untuk membuka pengertian tentang bagaimana Denpasar dulu dan bagaimana Denpasar menjadi salah satu pusat kesenian dulu. Jadi sekian kesan saya dan saya juga tertarik kalau ada komentar atau orang yang bisa memberi informasi mungkin tentang kesenian-kesenian yang dibicarakan. Ya, sekian dulu. Ya, Prof. Ardian, ulasannya sangat mendalam menurut kami, dan dari catatan-catatan tersebut kita sebetulnya mendapat banyak informasi awal tentang bagaimana Deblog membuat atau mengembangkan kreativitasnya. Yang menarik dari catatan yang kita telusuri dan termasuk dari diskusi workshop pertama, ada tokoh Yap Sintin. Jadi ada peran sosok seniman Cina yang melukis realis, khususnya menyalin foto di tahun 30-an yang kemudian memberi pengaruh secara langsung terhadap Deblog dan juga Rai Regug. Dan dari penjelasan Pak Wijaya dan
beberapa tulisan beliau, kita juga sebetulnya mendapatkan informasi bahwa Iyap Sintin sebetulnya memberikan pengaruh yang cukup luas di seputaran Denpasar, paling tidak di seputaran Empat Banjar yang berdekatan dengan itu, tapi di sisi lain juga kemudian pengaruhnya meluas. Jadi banyak yang yang belajar dengan Iyap Sintin gitu. Nah, itu memang yang sudah kami explore pada diskusi yang pertama. Nah, ada pertanyaan Prof dari kawan kita yang menanyakan, kalau di sini namanya Pak Sanjaya dari Kamasan ya, ada Kamasan Sanjaya. Dia menyatakan bahwa selama ini deblok memang masih cenderung terabaikan. Dan di sisi lain dia membahas tentang Mahabharata atau Ramayana. Maaf. Pertanyaannya adalah, apakah beliau melahirkan sebuah gaya baru ataukah hanya memperkaya seni lukis Bali? Ini mungkin bisa memperjelas dari analisis Prof. Adrian tentang deblok. Saya persilakan, Bro. Iya, dan ya saya lihat ada dua pertanyaan yang mungkin sama sifatnya, yaitu bagaimana kedudukan Gusti De Blok dalam sejarah seni lukis, tetapi juga pertanyaan apa yang khusus atau apakah dia juga representatif dari cenderungan yang berbeda. Lalu misalnya saya merasa memang oleh karena penulisan sejarah seni lukis Bali mungkin terlalu difokus kepada Ubud, jadi memang orang seperti Gusti Made De Blok dipinggirkan. Tetapi hal ini terjadi juga oleh karena waktu orang seperti Rudolf Bonnet menulis dan memberi promosi kepada seni yang ada, dia selalu mendukung gaya yang paling disenangi, yaitu gaya Batuana dan gaya Ubud, seperti karya Anagung Sobrat dan orang-orang yang juga hebat, tetapi gayanya berbeda dengan gayanya De Blok. Mungkin gayanya Gusti De Blok tidak sesuai dengan keinginan atau cita-cita estetik orang seperti Rudolf Bonnet. Dan menurut Gusti Made sendiri, dia pernah menceritakan bahwa bagi dia Bonnet tidak memberi penghargaan pada mutu seninya Gusti Made sendiri. Dan mungkin bias ini masuk ke dalam tulisannya Bonnet. Dan rasanya dari sana banyak orang yang menulis sesudah Bonnet juga mengulangi apa yang diucapkan oleh Bonnet sendiri. Dan menjadi kebiasaan bahwa kalau menulis tentang perkembangan kesenian harus fokus kepada Ubud, bukan pada tempat-tempat yang lain. Saya kira mungkin susah dibicarakan apakah ada gaya kolektif Denpasar, oleh karena gaya Gusti Made hanya ada persamaan dengan 2 atau 3 orang yang lain, kawan-kawannya. Dan mereka memang membentuk salah satu yang luar biasa. Dan saya kira Gusti Made adalah orang yang paling penting di dalam gaya tersebut. Tetapi memang keahliannya mereka dan kedudukan mereka di dalam seni memang luar biasa dan perlu dibicarakan. Mungkin yang menjadi kesusahan bahwa yang menulis
orang-orang yang menulis tentang sejarah seni Bali banyak fokus kepada tahun 30-an dan tidak memperhatikan orang yang terus melukis dari tahun 30-an sampai tahun 70-an, yaitu Gusti Made de Blog. Jadi ada kontinuitas di dalam karya Gusti Made de Blog yang juga luar biasa. Ya, ini kesusahannya. Ya. Ada satu lagi pertanyaan ketiga ini Prof dari Made Toris Mahendra ya dari kawan saya dari Jogja yang Kawan juga kita tinggal ya. asal dari Denpasar ini. Mm-mm. Apakah menurut Prof Adian atau dalam penelitian Prof Adian menemukan latar belakang yang lebih spesifik yang mendorong karakter dari karya-karya Deblog? Mungkin bisa diilustrasikan bahwa Deblog pernah menjalani masa penyembuhan ya ketika sakit sejak 1950-an sampai 60-an di Gria Sanur itu, apakah ada kira-kira pengaruhnya kira-kira Bro di dalam karya-karya Gusti Made Deblog? Silakan. Ya, jadi dan juga ada direct message dari Bu Sani juga tentang topik yang sama, yaitu bagaimana pengaruh Yap Sintin sebelum dan sesudah ada sebelum dan sesudah Gusti Made belajar sama dia. Jadi ini saya masih ragu-ragu karena belum bisa memberi tanggal atau tahun yang tepat kepada lukisan-lukisan yang tertentu. Jadi amat susah mengetahui mana yang, apakah ada yang sebelum belajar sama Yap Sintin dan ada yang sesudah belajar sama Yap Sintin. Saya kira memang mungkin dari awal ada pengaruh Yap Sintin, tetapi juga misalnya kalau secara luas kami menganggap ada pengaruh dari fotografi secara luas atau fotografi sebagai bentuk seni. Memang ini khusus untuk Denpasar. Jadi selain dari Yap Sintin, ada beberapa fotografer, kebanyakannya mungkin hampir semuanya orang Tionghoa, seperti Hua Heng dan lain-lain, yang menjadi fotografer dan toko-tokonya kelihatan di Denpasar dan orang-orang di sekitar Denpasar bisa melihat bagaimana pengaruh fotografi. Dan pada waktu ini fotografi juga punya prestasi. Misalnya cukup mahal kalau mau difotokan dan ada beberapa orang, mungkin orang kaya bisa komisi foto keluarga, orang miskin tidak mungkin. Jadi prestasi tentang fotografi juga mempengaruhinya. Jadi saya kira Denpasar sebagai pusat urban, sebagai pusat komersil dan juga sebagai pusat di mana teknik-teknik atau alat canggih seperti fotograf masuk di sana, kamera masuk. Ini memang mempengaruhi Gusti Made sebelum the blog sendiri. Lalu mengenai ada pengalaman, jadi kami tahu bahwa Gusti de Blog dapat sakit, sakit jiwa, dan tanggalnya tidak, atau tahunnya tidak tepat, tetapi mungkin sangat mempengaruhi sifat lukisannya. Dan Gusti de Blog tinggal di salah satu gereja di Sanur yang amat terkenal, ya, gereja de Lord Beken, salah satu gereja yang terkenal sebagai pusat
keahlian spiritual dan juga keahlian tentang sakit jiwa atau masalah-masalah tersebut, dan dia memang tinggal di sana dan dia menjadi disembuhi oleh Ida Pedanda Made Sidemen di situ. Jadi saya kira pasti ada kesan, pasti ada pengaruh kepada isi keseniannya, dan memang di dalam keseniannya kita lihat bentuk-bentuk yang menakutkan, dan ada perasaan seperti orang yang mau menguasai perasaan takut, dan bagaimana orang bisa interaksi dengan mungkin ada krisis pribadi yang diucapkan melalui lukisannya atau dikeluarkan melalui lukisannya. Jadi seperti penelitian Pak Yoga bahwa koleksi di Gereja Lord Pekan, koleksi lukisan Gusti Made de Blok cukup kaya, dan lukisan ini dikasih kepada keluarga de Lord Pekan supaya mereka sebagai ucapan terima kasih atau belas kasihan terhadap kesembunyian yang mempunyai yang dia dapat di sana. Oke. Baik, Rob. Mungkin sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita akan buka juga raise hand yang mau mendiskusikan langsung pertanyaannya. Jadi kita buka juga sesi diskusi. Kami buka satu orang dulu untuk raise hand. Mungkin terkait dengan pertanyaan ini, misalnya seperti pertanyaan tentang karya tahun 1940-an di masa Jepang yang sering luput dalam sejarah seni rupa Bali itu seperti apa? Saya persilahkan Pak. Ya, jadi benar ya bahwa oleh karena yang banyak yang menulis, kebanyakan yang menulis tentang seni Bali adalah orang Belanda. Jadi waktu mereka diusir atau dipenjarakan oleh penjajah Jepang, jadi tidak ada informasi yang lengkap. Sebenarnya dari penelitian kawan-kawan, khususnya Antariksa, dari Pak Antariksa dari Denpasar, dia dapat sumber-sumber bahwa memang Jepang memberi dorongan kepada seniman-seniman Indonesia dan seniman-seniman Bali. Jadi mengadakan kompetisi, tetapi juga pasukan Jepang menjadi sponsor untuk pameran. Jadi salah satu tokoh seni, Nyoman Ngendon, membawa pameran kesenian Bali ke Jawa, khususnya karya-karya Gusti de Blok dimasukkan di dalam pameran yang diadakan. Jadi memang tahun 40-an adalah tahun yang cukup penting, walaupun di dalam keadaan perang dan memang ada disrupsi yang luar biasa, dan pasti bahaya untuk orang, tetapi juga ada sifat-sifat Jepang yang mau mendorong nasionalisme Indonesia sampai membantu Bung Karno, oleh karena ini salah satu taktik waktu berperang dengan Barat. Ada pertanyaan dari Gus Surya juga tentang kawan-kawan baik kami, Gus Surya, tentang Gusti, posisinya Gusti Made de Blok di dalam seni rupa Indonesia.
ini juga salah satu topik yang menarik oleh karena sejarah koleksi nasional adalah sejarah perhatian Bung Karno. Jadi Bung Karno waktu di Bali membuat koleksinya, tetapi kadang-kadang menurut perasaan atau menurut keinginan Bung Karno sendiri. Dan saya kira mungkin ya kalau Bung Karno lebih senang dengan lukisan wanita telanjang daripada topik-topik yang lain. Jadi mungkin estetiknya Gusti de Blog di luar perasaan Bung Karno sendiri, dan karya de Blog setahu saya tidak ada karya di koleksi nasional di Galnas atau di koleksi Bung Karno. Jadi memang seperti terlupa di dalam pembentukan kesenian. Dan ya, jadi orang-orang seperti Kusnadi yang menjadi tokoh atau pakar untuk penulisan sejarah seni rupa Indonesia juga tidak memasukkan Gusti de Blog. Ini bagi saya ini salah satu salah atau salah satu ya kekeliruan yang harus dibetulkan. Ada juga pertanyaan tentang penggunaan monokrom. Memang pada waktu ini tahun 30-an sampai tahun 40-an lebih orang-orang di Bali lebih cenderung melukis hitam putih dan ada pengaruh tinta hitam dan penggunaan tinta hitam. Tapi hal ini bisa dihubungkan dengan pengaruh fotografi juga terhadapnya. Jadi mau membuat lebih seperti fotografi. Sebenarnya ada beberapa contoh yang lebih ke belakang dari karya blog yang berwarna, dan contoh-contoh ini cukup rumit juga, cukup hebat, tapi mungkin dia lebih biasa dari pelatihannya, dari pelajarannya dengan Yap Sintin. Jadi lebih bisa memberi ekspresi dengan hitam putih daripada yang berwarna. Ya betul. Kami temukan puluhan ya, artinya lebih dari 10 karya berwarna yang dibuat oleh almarhum Gusti Deblong, dan juga sempat mewawancarai beberapa seniman yang sempat bertemu atau berinteraksi dengan beliau semasa hidup. Seperti Pak Raka Swasta, tahun 50-an beliau sudah mulai berkomunikasi karena mereka masih memiliki hubungan kerabat begitu. Nah, di sana memang diceritakan obsesi Gusti Deblong, Prof, di dalam melukis dengan warna itu sebetulnya sangat kuat. Memang kemudian keterbatasan yang dimiliki sehingga dalam karya-karya awal kita bisa melihat ada masalah sedikit misalnya di dalam teknik di dalam karya-karya berwarna Gusti Deblong. Tapi beberapa karya termasuk seri karya Angkus Prana yang berwarna yang kami temukan, kemungkinan tahun 70-an itu penguasaan teknik cat minyak seperti di dalam karya itu menurut kami sudah cukup advance di dalam karya Gusti Madi Deblong ya di masa akhir gitu, Bro. Ya, memang beliau punya keahlian yang untuk membuat dengan warna. Mungkin pada awalnya soalnya juga bahwa warna cukup mahal untuk dibeli, jadi lebih gampang pakai tinta hitam juga. Ada hal atau ada topik yang menurut kami juga menarik sambil menunggu teman-teman mungkin yang ada menanyakan secara langsung, silakan beri tanda di raise hand.
Peran yang kami dapati dalam catatan Prof. Aden Fikes, di Denpasar itu sejak tahun 30-an ada peran-peran perempuan, Prof. Peran-peran perempuan yang bergerak di dalam pemasaran khususnya. Seperti yang terakhir itu ada Nirapeg dan Jerono Ratni ya. Mungkin Prof bisa ceritakan juga bahwa Denpasar memiliki peran para perempuan itu gitu. Oh ya, ya. Tapi yang amat sayang bahwa agak jarang ada perempuan yang ikut langsung melukis. Ya, seperti sudah diketahui ada perempuan yang menjadi penari yang terkenal seperti ini Pollock, dan mungkin ada perbedaan peran-peran gender. Jadi melukis adalah sepertinya adalah pekerjaan laki-laki. Walaupun ada satu dua contoh pelukis perempuan dari Batuan, kebanyakan laki-laki. Tetapi memang benar bahwa mereka berinteraksi dengan beberapa perempuan yang punya peranan yang cukup penting sebagai entrepreneur dari tahun 30-an sampai tahun 50-an, 60-an, dan ada usaha kolektif bahwa ada beberapa penjual perempuan yang membuat kooperasi di Denpasar, dan dengan kooperasi ini mereka memang berinteraksi dengan seniman-seniman dan menjual seniman untuk audiensnya. Cuma kalau tahun 50-an jumlah turis agak kurang pada waktu ini, dan orang-orang seperti ini Rapeg yang tinggal di dekat rumahnya Gusti Mare de Blog, mereka juga mencari pasar yang baru di luar Bali, misalnya di Jakarta, untuk orang Indonesia yang muncul sebagai kelas menengah pada masa akhir revolusi. Jadi cukup menarik, ya boleh dikatakan perempuan punya peranan sebagai perantara, dan mungkin kita tidak tahu bagaimana percakapannya, bagaimana interaksinya, tetapi saya kira perempuan sebagai orang yang punya keahlian dalam pemasaran pasti bisa memberi kesan kepada seniman tentang resepsi atau bagaimana kesan yang mau membeli atau audiens kepada lukisannya. Jadi ini salah satu kewajaran yang lebih luas dan juga berhubungan dengan Denpasar sebagai pusat urban. Ya. Berikutnya ada Selamat sore. Selamat sore. Oke, sore Pak. Boleh ini nimbrung, ikut nimbrung. Silakan. Saya juga mau nimbrung nih. Saya inikan dulu Pak Sudito. Silakan Pak Sudito. Selamat sore semuanya. Selamat sore Prof. Kebetulan kami asli Denpasar. Dan tahunya lukisan Pak De Blog itu kan ada di Art Center di Wardi Budaya. Nah, kami tidak mengira bahwa Pak De Blog itu adanya memang asli Denpasar. Saya kira dia di Ubud begitu. Nah, setelah membaca dan ini milik Prof, itu bukunya Prof, itu ternyata beliaunya memang dari Denpasar. Nah, bagaimana pada saat itu kan masa penjajahan, kalau tidak salah orang tua saya menceritakan bahwa pada masa itu orang kadang pada sembunyi karena Jepangnya galak sekali pada waktu itu. Apakah mungkin pada waktu masa penjajahan Jepang dia dapat sampai melukis gitu. Nah, itu yang ingin
saya tanyakan apakah ada lukisan-lukisan yang bertahun pada waktu penjajahan Jepang. Karena seingat saya diceritakan oleh orang tua saya, beliau itu kalau enggak di pangkung sembunyi di bendungan-bendungan, dia itu sembunyinya di jinang, di dalam kelumpu gitu. Dia sembunyi kalau Jepang datang. Nah, apakah pada waktu itu masih bisa melukis? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Prof. Ya, Ya, silakan, Prof. pertanyaan yang penting dan memang benar. Gusti Made sendiri menceritakan perasaan dia waktu zaman Jepang bahwa ya pokoknya orang Jepang cukup galak dan orang Bali sangat takut pada waktu itu dan tidak mau muncul atau tidak mau kelihatan sebagai orang yang dapat mengambil perhatian dari Belanda. Akan tetapi Jepang, maksud saya, akan tetapi Jepang juga punya siasat bahwa mereka mau menimbulkan propaganda dan mereka mau membuat propaganda agar orang Indonesia bisa ikut serta di dalam perang dan berpihak kepada Jepang. Jadi mereka membuat kegiatan budaya supaya kelihatan lebih disenangi oleh orang Bali. Dan misalnya ada juga orang Jepang yang aktif di Museum Bali pada waktu itu. Dan ada beberapa orang, dan sebenarnya yang orang Jepang, siapa itu? Maaf, saya lupa. Joe Miura ya. Ada beberapa orang Jepang yang pernah berpengalaman di Indonesia sebelum awal perang, mungkin sebagai spion, tetapi juga mereka sudah berinteraksi, yang sudah kenal dengan orang Indonesia, sudah belajar bahasa Indonesia misalnya. Jadi orang-orang ini sepertinya mau ya mereka senang dengan kesenian Bali dan mereka mau mendukung kesenian juga. Jadi alasannya mereka mengadakan kompetisi, tetapi juga mereka sponsor kepada orang seperti Nyoman Ngendon. Jadi walaupun agak menakutkan, memang ada beberapa orang Bali yang menjadi perantara antara orang Jepang dan orang Bali, tetapi juga ada orang Jepang yang menjadi perantara. Jadi ada jalur komunikasi yang dibuat sebegitu. Dan kita harus ingat bahwa memang pada masa Jepang mereka mau sponsor beberapa orang yang Indonesia yang terkemuka. Misalnya Pramudia Nadatua pada masa mudanya dapat pekerjaan sebagai wartawan di dalam institusi propaganda Jepang, dan ya kegiatan propaganda Jepang cukup luas. Ya. Silakan. Satu lagi tadi ada yang raise hand. Mungkin Pak Ketut sudah cukup, Pak Ketut ya. Silakan, kami buka satu lagi. Halo. Halo ya. Ya, halo. Ya, silakan Pak Suklu. Pak. Ya. Silakan Pak Suklu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Khususnya kepada Prof. Adian Pikas. Saya senang sekali sore ini dari paparan Prof. Dan sangat menarik. Terutama yang menarik perhatian saya adalah ketika Prof. Pikas berbicara tentang seniman-seniman yang hampir sama, baik itu objek ataupun kecenderungan gaya karyanya.
bahkan satu statement yang walaupun itu sederhana, buat saya itu penting. Ketika Prof. Vickers menjelaskan tentang karyanya Made Deblog yang dikoleksi oleh Museum Bali yang berjudul Gahayu gitu ya. Di Gahayu. Di situ Prof. Vickers bahkan bilang kalau karya itu dilihat tidak mudah mengenali ini karya Deblog atau siapa. Jadi pertanyaannya adalah sesungguhnya hal apa artistik atau style atau ideolog apa yang sesungguhnya membedakan karya Deblog itu dengan karya-karya yang lain yang tadinya dibilang ininya juga mengembangkan apa anaknya, kemudian ada bagus siapa lagi yang hampir sama. Karena ini penting mungkin nanti terkait dengan penulisan yoga terkait dengan Deblog. Karena kalau itu ditelisik tentu ada hal-hal yang spesifik yang tidak ada di seniman lain. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi ya pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ya karya yang di Museum Bali mungkin salah satu percobaan, salah satu eksperimentasi waktu masih baru belajar dan dia masih mencari gaya sendiri. Tapi saya merasa memang ada beberapa ciri gaya sendiri. Jadi ada persamaan dengan Madai Rai Regug dan Ida Bagus Kondra, yaitu perhatian kepada detail-detail. Ya. Jadi karyanya sangat teliti dan lebih teliti daripada misalnya kesenian-kesenian dari Sanur atau dari Batuan. Mungkin kalau misalnya pelukis Batuan, mereka lebih teliti menggambarkan patra, yaitu daun-daun dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang di gaya daun-daun di gaya Batuan lebih dekoratif atau lebih mengikut cara pola-pola dekoratif yang bisa dilihat di misalnya waktu orang Bali mengukir untuk dekorasi. Jadi mungkin ada pengaruh dekorasi ini. Tapi kalau gaya Deblog lebih kalau detail-detailnya sepertinya detail yang realistis atau hyper realistis. Jadi realistis luar biasa, tetapi juga menggunakan salah satu bagian dari lukisan untuk detail yang luar biasa, tetapi juga bisa dibandingkan dengan bagian-bagian yang lebih terbuka atau memberi pengertian yang berbeda tentang ruang atau penggunaan ruang. Jadi nanti saya kira bukunya Pak Yoga akan hebat sekali oleh karena di sana ada juga analisis tentang penggunaan ruang dan perspektif dalam karya Gusti Made Deblog, dan saya lihat ada pertanyaan direct message tentang bagaimana dimensi waktu di karya Deblog. Mungkin dimensi waktu sama dengan dimensi ruang di karya Deblog. Jadi kalau karya Kamasan ada karya wayang yang 2 dimensi, ya. Tapi kalau karya Deblog lebih ke 3 dimensi dan sepertinya ada cerita seperti di latar belakang ini. Sepertinya ada dinamisme bahwa misalnya perang Sunda dan Upah Sunda masih berkelanjutan, jadi masih terjadi. Tidak hanya satu seketika, tetapi seperti satu drama
yang termuat di dalam lukisannya. Oleh karena dia begitu pintar menggunakan ruang dan waktu. Jadi kawan-kawannya, misalnya Ide Bagus Kondra, dia pakai gaya yang sama, tetapi tidak sedalam. Maksud saya, dia lebih, ya, tidak ada 3 dimensi dan dimensi waktu di dalam karya Ide Bagus Kondra. Kalau Madai Rai Regug, oleh karena kami hanya tahu mungkin 3 atau 4 contoh dari karyanya, juga susah dibicarakan, tetapi saya merasa juga lebih stylistis atau lebih manneristis, ya. Jadi juga lebih cenderung ke dekorasi. Kalau karya Gusti De Blok adalah luar biasa oleh karena ya begitu kuat penggunaan dimensi waktu dan ruang. Jadi ini salah satu perbedaannya. Tetapi mungkin ya ada orang yang juga pakai detail-detail, tetapi dengan maksud yang lain dan dengan kombinasi faktor-faktor yang berbeda. Oke, Beli Suklu. Ada satu lagi raise hand dari Pak Wayan Karja ya. Kami persilahkan untuk diskusi langsung. Pak. Ya, Pak. Halo. Halo. Ini. Ampun masuk. Aduh, Pak Karja. Pak Karja mungkin pakai 2 perangkat, tolong dimatikan salah satu mungkin ya Pak ya. Karena mungkin ada 2 perangkat di sana ya. Ya, bisa Pak. Karena begitu dibuka, dia jadi storing. Ya, bisa Pak. Silakan. Bagaimana? Ya. Oh, terima kasih. Bisa. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman semua gitu. Paparannya sangat menarik gitu. Maaf ini, maaf. Paparannya tadi ada sedikit masalah di dalam suara Pak Yan. Mungkin harus dijauhkan perangkat satu ya, karena. Halo. Ya, silakan Pak Yan. Terima kasih atas waktunya gitu. Pertama yang disampaikan tadi itu memang satu paparan yang sangat menarik dan langka gitu. Karena seperti diceritakan Prof. Vickers, itu kita terlalu sering memfokuskan perhatian kita ke membicarakan Ubud, Batuhan, gitu, dan kemudian Sanur. Gitu. Seni lukis Denpasar sangat sedikit dibicarakan. Gitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya karya-karya ini ada di mana, gitu. Siapa yang mengoleksi, gitu. Dan peran dari para penguasa, gitu. Saat itu bagaimana, gitu. Karena pada umumnya di tahun 30-an atau sebelum itu gitu. Malah masa itu cukup dominan gitu dalam mengamankan atau mengoleksi gitu agar karya-karya itu bisa disaksikan oleh generasi berikutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan hanya itu, di mana karya-karya ini disimpan gitu.
kemudian bagaimana akses untuk melihatnya. Gitu. Terima kasih. Silakan Prof. Adrian. Ya, jadi waktu beliau masih hidup, memang pada waktu itu masih banyak sekali lukisan di rumahnya, oleh karena dia enggan menjual dan ya seperti saya katakan pada awalnya dia bukan orang komersial. Tetapi sesudah meninggal memang agak terus menyebar. Jadi setahu saya ada beberapa yang diambil oleh Gusti Pemecutan, ya. Ada keluarga Pemecutan. Tetapi kebanyakan mungkin sudah ke luar negeri. Dari tahun 30-an sampai sekarang sudah menyebar, misalnya ada banyak yang ke Belanda, ada beberapa yang ke Amerika. Jadi ada yang di koleksi nasional Belanda di Tropenmuseum dan di museum di Leiden yang menjadi World Museum. Ada juga teman-teman kolektor di Singapura yang punya koleksi, dan ada juga orang di Amerika. Rasanya ada beberapa orang Indonesia yang juga punya koleksi, termasuk Pak Yusuf, ya. Tetapi ya mungkin salah satu hal yang sangat kami kesal bahwa orang Bali susah dapat melihat banyak contoh-contoh, dan ini alasannya saya senang ada usaha, ada proyeknya Pak Yoga untuk membuat publikasi. Jadi ada beberapa contoh misalnya yang di Redi Budaya yang disebut tadi, dan di tempat-tempat lain, tetapi kebanyakan perlu dilihat online saja. Misalnya saya membuat salah satu online museum, virtual museum of Balinese painting. Saya baru masuk alamat URL ke dalam chat, dan di virtual museum saya coba membuka kesempatan untuk orang Bali untuk melihat karya-karya seperti ini, dan memang ada bagian dari virtual museum khusus untuk karya Gusti Made de Blog. Nanti saya kasih alamat. Tapi ya memang susah dicari selain daripada contoh yang di art shop, di art center. Memang betul, untuk menelusuri karya De Blog memang perlu effort yang ekstra, ya. Karena kemudian setelah meninggal karya-karya beliau sangat banyak menyebar, dan mungkin juga masih banyak di kolektor Indonesia yang kami belum bisa telusuri lebih jauh, ya. Tapi itu akan, saya yakin ketika kita melaunching ini bersama, karena di dalamnya Prof. Adrian ikut menulis, ada Pak Wijayo juga ikut menulis menjadi bagian dari naskah buku. Kami berharap berikutnya karya-karya ini mulai terbuka. Karena belakangan sendiri Museum Tropen dan Volkenkunde itu mengatakan ke saya di Belanda paling tidak ada 5 koleksi karya lama Gusti Made de Blog di tahun 40-an, 30-40-an gitu, dan selama ini menjadi dokumentasi yang mungkin sangat tidak terakses oleh publik, ya. Syukurnya di dalam buku Prof. Adrian di Balinese Painting and Drawing itu sudah ada 2 paling tidak karya koleksi penting di tahun 40-an di saat Jepang terakhir, dan kemudian ada perlombaan dari Balisin Bunsia,
koran Jepang pada waktu itu kami juga kesulitan mencari high res-nya. Yang ada memang foto dengan kualitas yang masih sangat terbatas ya. Untuk ini Prof. Adian sudah menge-share beberapa yang telah dikumpulkan. Kita sangat berterima kasih ya. Ini dari Virtual Museum saya. Jadi ini dari Museum Bali, dua dari Museum Bali, yang 1, 2, 3 dari Museum Belanda, yang lain dari koleksi pribadi juga. Oh, ini dari Redi Budaya. Ya. Prof, karena waktu sudah hampir mendekati 2 jam kita start, meskipun mulainya mungkin lebih sedikit dari pukul 14. Nah, ada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dipertegas kembali tentang bagaimana pengaruh fotografi ya di dalam, semoga dilakukan telah produksi karya-karya kronologis sehingga dapat dibuktikan bahwa kecenderungan monokrom pengaruh gaya fotografi. Kalau terbukti bahwa kelompok karya monokrom, maka ditinjau lebih lanjut tentang monokrom itu sebagai alternatif solusi efisiensi material dan faktor. Ya memang sebelumnya ada yang menanyakan dalam diskusi kita pada sesi yang pertama, itu juga tentang bagaimana peran fotografi di dalam proses kreativitas seni. Kalau di Ubud kita dalam tahun 30-an, sulit sekali melihat ada efek fotografi atau bantuan fotografi di dalam karya-karya seniman Bali ya. Tapi di dalam karya Denpasar seperti Deblok, kita kemudian melihat ada pengaruh fotografi sebagai bagian dari alat bantu. Begitu juga tahun 30 ada seniman seperti Arthur Fishman yang tinggal di Denpasar memakai fotografi juga selain objek atau model langsung untuk karya-karya patungnya. Dan kami juga kemudian temukan beberapa karya patung sebetulnya mungkin dulu dipukul rata oleh kelompok pencetus Pitamaha sebagai karya-karya yang sifatnya kids, tapi kita melihat karya-karya realisme patung seperti Madegeg dari Panti atau misalnya Ida Bagus Agung dari Puri Satria itu sangat kuat karya-karya realis gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi topik bagaimana fotografi mempengaruhi karya-karya seniman Bali khususnya di Denpasar. Ya, juga berhubungan dengan pertanyaan Ibu Dewi dan diskusi ini tentang pengetahuan kesenian, baik sejarah seni Gusti Deblok sendiri, tetapi juga sejarah seni Denpasar yang lebih luas, yang amat perlu bahwa ada lebih banyak orang yang mengadakan penelitian, khususnya mungkin masih ada karya-karya yang di dalam koleksi pribadi yang kami belum kenal dan belum bisa memeriksa, dan kalau bisa memberi contoh-contoh dan kalau ada informasi kontekstual, misalnya kapan lukisan ini terdapat seperti koleksi yang di Gria de Lord Pekan, dari sana kita bisa menetapkan tahun-tahun. Oleh karena ya seperti saya katakan tadi, tidak ada informasi pertahunan di atas karya sendiri, jadi kami harus mencari dari sumber-sumber yang kontekstual untuk mendapat informasi itu. Tapi juga mungkin kemungkinan besar kalau ada ahli kimia atau ahli teknik yang bisa memeriksa tinta
dan komposisi tinta, tetapi juga kain yang dipakai di dalam lukisan atau kertas yang dipakai di dalam karya-karya ini. Dari informasi tersebut kita bisa dapat tahu lebih tepat, oh ya, kalau pakai kertas ini produksinya di antara tahun ini dan tahun itu, atau ya penggunaan tinta ini hanya terdapat pada tahun-tahun yang tertentu. Jadi masih perlu penelitian yang lebih luas pokoknya. Ya betul Prof. Masih sangat panjang kalau kita melihat perkembangan atau bahkan yang spesifik tentang Gusti Deblok dengan karyanya ya, karena Gusti Deblok dan umumnya seniman Bali kala itu tidak ada yang menaruh tahun di dalam karyanya, walaupun kemudian mungkin atas permintaan apresiator ada beberapa karya yang berisi tahun di belakang misalnya seperti itu. Nah, yang mungkin juga bisa menjadi catatan terakhir mengenai pertanyaan fotografi, memang ini kawan kita Vidya Suri Utami mengingatkan bahwa memang tahun 30-an fotografi memang masih hitam putih. Itu tentu mempengaruhi pada representasi karya-karya seniman seperti Gusti Madi Deblok. Dan gurunya Yap Sintin sendiri sebetulnya adalah seniman potret. Kami mendapatkan karya Yap Sintin atas petunjuk Pak Dr. Nyoman Wijaya itu masih ada sampai sekarang, syukurnya di Puri Jerekute ada 4 karya potret yang dibuat dengan sangat halus memakai tinta Cina yang masih ditaruh sampai sekarang di Puri dengan baik. Begitu juga di rumah istrinya Rai Resi dengan keluarganya di Bindu, itu masih ada set potret yang memakai foto dilukis sendiri oleh Yap Sintin, meskipun keadaannya sudah sangat mengenaskan dari sisi penyimpanan dokumentasi ya. Nah, ini mungkin akan bisa menjadi pendulum untuk hadirnya riset-riset yang lebih spesifik atau mengungkap hal-hal yang dikatakan oleh Pak Sudito tadi juga, bahwa kemungkinan masih ada tersimpan hal-hal lain di dalam karya-karya seniman Denpasar yang belum kita ketahui. Waktu telah hampir 2 jam, saya pikir diskusi kita sangat panjang dan pemaparan Prof. Adrian juga luar biasa memberikan pengantar pada bagaimana sosok Deblok melalui karya-karyanya dalam tatapan yang sangat dekat. Kami sendiri Gurat Institute sangat berterima kasih atas riset yang sangat detail dibuat oleh Prof. Adrian dan juga Pak Dr. Nyoman Wijaya terkait dengan riset ini. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ada kata pengantar terakhir yang ingin Prof. Adrian sampaikan. Kami persilakan, mungkin sekitar 2-3 menit begitu. Ya, terima kasih. Cuma saya tambah, ya, jadi saya sangat kesal bahwa saya tidak bisa ikut di Bali sekarang. Jadi saya kepingin kembali ke Bali dan bertemu dengan teman-teman. Dan juga saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini, oleh karena sudah bagi saya sudah ada ya, sudah jelas bagi saya bahwa ada semangat orang Bali untuk lebih mengetahui sejarah, khususnya sejarah seni yang wajar. Dan saya senang sekali ada orang yang masih muda seperti Pak Yoga yang begitu aktif di dalam penelitian. Jadi mudah-mudahan ada lebih banyak orang yang juga ikut penelitian dan meneruskan penelitian yang ada. Jadi bagi saya sangat menyenangkan bahwa orang Bali bisa menguasai sejarahnya sendiri dan sejarah seninya sendiri.
Baik, terima kasih Prof. Ardian. Kami juga sangat berterima kasih sekali lagi, tanpa catatan-catatan penting dari para profesor seperti Prof. Ardian dan peneliti-peneliti dari berbagai daerah, berbagai negara yang menjadi pendahulu kita, mustahil untuk kita bisa merangkai sebuah, apalagi sampai pada historiografi seni rupa Bali yang lebih sifatnya lebih bisa merangkul pada aspek-aspek yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak diperhatikan, diabaikan, atau memang tidak atau belum ada upaya yang lebih serius untuk mengungkap dalam catatan-catatan ilmiah. Dan ini menjadi tonggak kami bersama. Kami sendiri di Gurat Institute terdiri dari beberapa teman-teman penulis muda Bali, akademisi, dan juga para teman-teman yang masih sangat muda. Kita akan terus melanjutkan upaya-upaya penelusuran terhadap sejarah seni rupa Bali. Baik, acara sebelum kita tutup, sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf, mungkin kita akan simpan untuk ada sesi terakhir. Setelah ini ada diskusi atau workshop kembali menjadi bagian dari launching dari buku dan hasil riset kita tentang Gusti Mandi Beblog dan seni rupa Denpasar. Itu akan kita elaborasi lebih jauh. Ada beberapa hal yang belum terjawab, kami mohon maaf kepada kawan-kawan yang sangat antusias. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama seperti tradisi virtual ya Prof. Tradisi virtual adalah berfoto bersama dengan membuka kamera masing-masing dan mencari titik yang lebih jelas, lebih terang, sehingga kawan-kawan yang jumlahnya ini 90 lebih dari 100-an on off bisa semua terekam. Baik, silahkan di open kamera, silakan dibuka kameranya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman dari seluruh daerah, dari Bali dan berbagai daerah, dari berbagai kalangan, profesor sampai para seniman dan pencinta seni telah hadir. Silakan dihidupkan, semua sudah hidup? Belum hidup semua, kami persilahkan dulu Sedang hidup nih. Dihidupkan. Hidup videonya. Yang videonya. Hidup kameranya, mic-nya tetap di-off-kan. Oke, kita akan segera mengambil foto. Ya. Ada 4 slide yang kita akan ambil, jadi 4 kali. Jadi persilahkan mulai dari slide pertama. Slide pertama ada Prof. Ardian dan sampai dari Pak Wayan Sudana. Oke. 1, 2, 3. Slide pertama sudah. Untuk slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga, silakan di-open. 1, 2, 3. Yang terakhir, ada 1 slide lagi. Kami persilahkan untuk dibuka dan kita akan screenshot. Sudah? 1, 2, 3. Baik, demikian Pak Pustanto, terima kasih dari Galeri Nasional telah memberikan waktu dan kehadirannya di dalam workshop kedua kami. Teman-teman yang lain kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah hadir dengan antusias. Dan untuk sertifikat kami akan kirimkan nanti melalui email dan melalui WhatsApp ke akun masing-masing setelah acara, dan kalau memang agak telat sedikit kami mohon maaf. Prof. Ardian Pikes, semoga kita segera bisa ketemu
Bali segera buka, tapi Australia sepertinya masih menutup Iya, ini untuk warga masalahnya. negaranya untuk keluar. Ya. Ya, terima kasih Prof. Adrian. Oke, ya. Sampai jumpa. Ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya. Pak Wijaya juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Suklu, Pak Karje, Pak, sangat banyak ini teman-teman kita yang hadir. Terima kasih sama-sama. Ya. Banyak seniman yang ikut juga ya. Banyak seniman dari Nyoman Sani dan yang lain ini banyak. Ada Bu Wiwin dari Disbud juga, Pak Pustanto langsung dari Galeri Nasional. Pak Pus, terima kasih. Ada seniman muda juga hadir di sini. Baik, sampai sekali lagi sampai bertemu pada webinar atau workshop sejarah yang ketiga. Di dalam yang sesi yang ketiga kita akan mencoba mengungkap secara lebih spesifik mengenai siapa sosok Deblok, bagaimana prosesnya, bagaimana karya-karyanya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adrian, ada beberapa analisis yang kami coba lebih detail untuk mengulas, termasuk pada aspek dimensi atau perspektif yang sangat lekat di dalam karya Deblok yang konon itu juga dari pembelajaran oleh Yap Sintin ya tentunya selain teknik gitu. Oke. Oke, ya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, oke, bye. Ayo sini nih. No open mic. Oke, 1, 2, udah. Bisa nggak screenshot? 1, 2, 3. Enggak, yang lain nggak open semua. Ribut gitu. Halo, dari Blitar nih. Nanti kalau ada lagi, tolong dikabari ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Gemasela semua di sini ya. Wah, ternyata kakak tertua nih di sini. Kalian adik keberapa nih? Adik ke-20? Oh, adik banyak. Kapan ke Blitar? Ayo. Saya ajak keliling ke Blitar nih. Yang lain open aja. Oh, oke. Oke, makasih semuanya ya. Selamat sore. Oke, kita close ya.